Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil proyek pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 yang berupa modul Upstream Sales. Nah, ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fitri Nuryani dengan NIM belakang 087, Faradila Fajrin dengan NIM belakang 101, dan Fitri Anggraini dengan NIM belakang 103. Lalu topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama ini ada materi upstream, lalu topik kedua dilanjut dengan latihan soal pilihan ganda, esai, dan juga study case. Nah, materi yang pertama adalah materi pengantar, yaitu upstream sales pada inventory. Upstream sales merupakan penjualan yang terjadi dari anak sebagai penjual dan induk sebagai pembeli. Nah, kalau kita lihat dari gambar, ini kan ada perbedaan antara downstream dan upstream. Kita bisa lihat kalau di downstream ini panahnya mengarah ke bawah, yang berarti penjualan ini terjadi dari parent company menuju ke subsidiary. Parent company-nya sebagai penjual dan subsidiary-nya sebagai pembeli. Sedangkan pada uh, upstream sales, kondisi panahnya menuju ke atas yang dimana subsidiary berperan menjadi penjual dan parent company berperan menjadi pembeli. Lalu perbedaan antara upstream sales dan downstream sales. Nah, downstream sales ini disimbolkan dengan panah ke bawah. Ini berarti pada downstream sales, pihak parent ini tidak mengakui adanya NCI dalam pengakuan laba atas penjualan persediaan kepada subsidiary. Atau dengan kata lain, laba atas penjualannya itu diakui penuh atau 100%. Sedangkan pada upstream sales yang disimbolkan dengan panah ke atas, ini pihak parent ini mengakui adanya NCI dalam pengakuan laba atas pembelian persediaan dari subsidiary. Atau dengan kata lain, laba atas penjualan itu diakui sebesar persentase kepemilikan atas subsidiary. Nah, ini sebagai ilustrasi dari perbedaan upstream dan downstream, kita bisa lihat di laba yang belum direalisasi pada persediaan awal maupun akhir. Kalau pada downstream, parent mengakui sebesar 100% atau sepenuhnya. Sedangkan pada upstream, baik di laba yang belum direalisasi pada persediaan awal maupun akhir, kita mengakui labanya hanya sebesar persentase kepemilikan atas subsidiary. Nah, di sini kita ambil contoh, misalkan investasi pada anak sebesar 90% saja. Nah, di bagian NCI share juga di downstream kita bisa lihat parent tidak mengakui adanya NCI share. Sedangkan di upstream, baik laba yang belum direalisasi pada persediaan awal maupun akhir, itu diakui oleh parent dengan dikalikan persentase kepemilikan NCI. Lalu, penghapusan pembelian dan penjualan antar perusahaan. Nah, penjualan dan pembelian yang dilakukan dalam intercompany ini tuh harus dieliminasi dengan menghapus akun penjualan atau sales dan juga HPP atau cost of sales karena kedua akun ini itu merupakan akun resiprokal. Lalu, akun pembelian atau purchase dan juga akun hutang atau account payable dalam proses pembelian di perusahaan intercompany wajib pula untuk dieliminasi agar pada penyusunan laporan keuangan konsolidasian menunjukkan nominal atau amount yang sebenarnya. Dan juga ini menghindari adanya double pencatatan antara perusahaan induk dan anak. Dan jurnal yang diperlukan pada saat mengeliminasi penjualan dan HPP adalah akunnya sales di debit dan cost of sales di kredit. Lalu, penghapusan laba yang belum direalisasikan pada akhir persediaan. Nah, di sini tuh entitas konsolidasi menyadari bahwa dalam pengakuan laba atas penjualan persediaan dalam satu entitas itu tidak dapat diakui secara penuh hingga persediaan itu terjual seluruhnya ke entitas luar atau other entities. Nah, selama persediaan itu belum sepenuhnya terjual, maka dianggap laba yang terdapat pada transaksi satu afiliasi ini dianggap belum direalisasikan. Oleh karena itu, diwajibkan untuk mengeliminasi segala laba atau kerugian dalam transaksi intercompany tersebut. Nah, jurnal eliminasi untuk unrealized profit menggunakan akun cost of sales ditaruh di debit dan juga inventory ditaruh di kredit.
Selanjutnya, pengakuan laba yang belum direalisasi pada persediaan awal. Jika perusahaan tidak mampu menjual persediaan hasil dari transaksi afiliasi ke pihak luar sampai dengan akhir periode, maka persediaan tersebut akan menjadi persediaan akhir tahun berjalan. Selanjutnya, persediaan akhir akan menjadi persediaan awal di tahun selanjutnya. Apabila di tahun tersebut persediaan awal dapat terjual ke pihak luar, maka perusahaan harus menyesuaikan atau mencatat laba yang belum direalisasi pada persediaan awal. Singkatnya, laba yang belum direalisasi pada persediaan awal ini muncul di tahun setelah terjadi transaksi afiliasi karena adanya persediaan yang tidak dapat terjual habis ke pihak luar. Dampak dari laba yang belum direalisasi pada persediaan awal berkebalikan dengan dampak dari laba yang belum direalisasi pada persediaan akhir. Laba yang belum direalisasi pada persediaan awal akan menambah jumlah laba perusahaan. Jurnal untuk mencatat laba tersebut yakni dengan mendebit akun investasi dan mengkredit akun harga pokok penjualan atau cost of sale. Selanjutnya, pengaruh transaksi upstream pada perhitungan pendapatan. Besar pengaruh laba yang belum direalisasi bagi perusahaan ditentukan berdasarkan arah transaksi penjualan persediaan tersebut terjadi. Apakah merupakan transaksi penjualan dari induk ke anak atau transaksi penjualan dari anak ke induk. Hal ini dikecualikan pada kondisi ketika kepemilikan persentase saham di perusahaan anak sebesar 100%. Pada transaksi penjualan persediaan dari anak ke induk atau disebut transaksi upstream, laba yang belum direalisasi pada persediaan akhir atau pada persediaan awal hanya diakui atau dicatat sebesar persentase kepemilikan saja. Besar persentase kepemilikan tersebut dikalikan dengan laba yang belum direalisasi. Hasilnya merupakan jumlah laba yang belum direalisasi yang dapat diakui oleh perusahaan. Sisa dari jumlah laba yang belum direalisasi merupakan milik dari kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest. Laba yang belum direalisasi dapat berpengaruh bagi akun non-controlling interest hanya ketika transaksi upstream. Besaran persentase non-controlling interest adalah 100% dikurangi besar kepemilikan saham dari induk ke anak. Pengalokasian laba yang belum direalisasi pada transaksi upstream secara proporsional antara induk dan kepentingan non-pengendali merupakan sebuah konseptual yang lebih unggul karena diterapkan dari sudut pandang perusahaan konsolidasi secara konsisten, baik bagi kepentingan pengendali maupun non-pengendali. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keuntungan yang belum direalisasikan dari transaksi upstream. Penjualan yang dilakukan oleh perusahaan anak atau SAN kepada perusahaan induk atau parent dapat meningkatkan penjualan, biaya barang yang terjual, dan juga laba kotor dari perusahaan anak. Namun, penjualan yang dilakukan oleh perusahaan anak ini tidak dapat mempengaruhi pendapatan operasional dari perusahaan induk, sampai barang dagangan tersebut dijual kembali oleh perusahaan induk kepada pihak luar. Pada transaksi upstream, perusahaan induk akan mengakui atau menganggap bagian dari pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan anak sebagai pendapatan perusahaan induk itu sendiri. Pengakuan yang dilakukan ini berdasarkan basis ekuitas, yang artinya perusahaan induk akan mengakui pendapatan perusahaan anak berdasarkan kepemilikan sahamnya dalam perusahaan anak tersebut. Boleh next slide? Selanjutnya mengenai penangguhan laba atas antar perusahaan dalam periode penjualan antar perusahaan. Penghapusan keuntungan yang belum direalisasikan ini tergantung pada persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan anak dan juga dalam perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan induk dalam perusahaan anak. Jika perusahaan induk mencatat 100% pendapatan dari perusahaan anak menggunakan metode ekuitas, maka perusahaan induk harus menghapuskan seluruh keuntungan yang sebelumnya direalisasikan, termasuk dalam pendapatan tersebut. Ini berarti jika ada keuntungan yang belum direalisasikan oleh anak dan dicatat dalam pendapatannya, perusahaan induk harus menghapuskan semua keuntungan tersebut dalam laporan keuangannya. Namun, jika perusahaan induk hanya mencatat 75% pendapatan dari anak menggunakan metode ekuitas, maka perusahaan induk ini hanya perlu menghapus 75% dari keuntungan yang belum direalisasikan ini. Dalam hal ini, perusahaan induk hanya menghapuskan bagian yang sesuai dengan
proporsi kepemilikan sahamnya dari keuntungan yang belum direalisasikan termasuk dalam pendapatan anak. Boleh di next slide. Ini merupakan contoh ilustrasi dari perusahaan anak dan induk jika diketahui oleh perusahaan anak ini melaporkan bahwa dia mendapatkan pendapatan sebesar 60.000 dan juga ada keuntungan yang belum direalisasikan ini sebesar 10.000. Ini contoh jika anak ini dimiliki 100% penuh kepemilikannya oleh perusahaan induk. Yang pertama ini untuk mencatat ke 100% pendapatan yang dilaporkan oleh anak, jurnalnya adalah investment in sun dan pada debit dan juga di kredit income from sun sebesar pendapatan yang dilaporkan oleh anak. Selanjutnya untuk mencatat keuntungan yang belum direalisasikan ini menggunakan jurnal income from sun di debit dan juga investment in sun di kredit dengan besarnya itu jumlahnya sesuai dengan keuntungan yang belum direalisasikan yang dilaporkan oleh anak. Di next slide. Pada contoh kedua ini, jika perusahaan anak ini dimiliki 75% kepemilikan oleh perusahaan induk. Untuk mencatat pendapatan yang dilaporkan oleh anak, ini harus disesuaikan dengan kepemilikan yang dimiliki oleh perusahaan induk. Contohnya seperti jika perusahaan induk ini memiliki 75% kepemilikan di perusahaan anak, maka untuk mencatat pendapatannya itu investment in sun di debit dan juga income from sun di kredit dengan besarnya 75% dari total pendapatan yang dilaporkan. Seperti contoh yang disebutkan sebelumnya, pendapatannya itu 60.000, maka 75% dari 60.000 adalah 45.000. Selanjutnya, untuk mencatat jurnal laba yang belum direalisasikan yang dilaporkan oleh anak itu harus disesuaikan juga dengan kepemilikan perusahaan induk. Contohnya seperti kan di soal disebutkan bahwa perusahaan anak ini melaporkan adanya laba sebesar 60.000 dan juga ada laba yang belum direalisasikan sebesar 10.000. Maka 60.000 dan 10.000 ini harus kita kurangi dan juga hasilnya dikali dengan kepemilikan. Maka terdapat 37.000 dan hasil dari 45.000 ini dikurang dengan 37.000 maka hasilnya 7.500. Boleh di next slide. Selanjutnya masih di materi penangguhan laba antar perusahaan, penghapusan keuntungan yang belum direalisasikan pada persediaan dari transaksi upstream dalam laporan konsolidasian menyebabkan penghapusan 100% dari semua keuntungan persediaan yang belum direalisasi dari penjualan konsolidasi dan harga pokok penjualan. Namun, karena saham pengendali terkonsolidasi laba bersih adalah pengukuran pendapatan bagi pemegang saham induk, kepentingan pengendali bagiannya dikurangi untuk bagian proporsional dari laba anak perusahaan yang belum direalisasi. Ini membutuhkan mengurangkan bagian penting non-pengendali atas keuntungan yang belum direalisasi dari kepentingan non-pengendali bagian laba bersih anak perusahaan yang dilaporkan. Dengan demikian, pengaruh terhadap laba bersih konsolidasi dari laba yang belum direalisasi dari penjualan hulu sama dengan pengaruh laba induk berdasarkan metode ekuitas akuntansi. Di next slide. Selanjutnya ini mengenai pengakuan laba antar perusahaan atas penjualan ke entitas luar. Pengaruh keuntungan yang belum direalisasikan dalam persediaan awal terhadap laba bersih perusahaan induk memiliki perlakuan yang berbeda dengan pengaruh keuntungan yang belum direalisasikan pada persediaan akhir. Pada persediaan awal, pengaruh keuntungan yang belum direalisasikan dalam persediaan awal ini terhadap laba bersih konsolidasi bersifat terbalik. Artinya, keuntungan yang belum direalisasikan dalam persediaan awal akan mempengaruhi laba bersih konsolidasinya secara terbalik. Selanjutnya, pada persediaan akhir, pengaruh keuntungan yang belum direalisasikan dalam persediaan akhir ini terhadap laba bersih bersifat langsung akhir. Artinya, keuntungan yang belum direalisasikan dalam persediaan akhir dalam persediaan akhir akan secara langsung mempengaruhi laba bersih konsolidasi. Di next slide.
Selanjutnya mengenai soal pilihan ganda akan dijelaskan oleh rekan saya. Soal pertama yakni, jika perusahaan tidak bisa menjual persediaan hasil transaksi afiliasi, maka persediaan tersebut akan menjadi persediaan akhir tahun tersebut. Selanjutnya, persediaan akhir harus dicatat sebagai jawabannya adalah B, yakni laba yang belum terrealisasi. Soal kedua, jurnal eliminasi yang perlu dibuat perusahaan ketika persediaan akhir di tahun sebelumnya telah berhasil terjual di tahun berjalan adalah jawabannya E, yakni investment di debit dan cost of sales di kredit. Soal ketiga, Sun Corporation merupakan anak perusahaan yang 80% kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Par Corporation. Tahun 2020, Sun Corporation mengumumkan laba sebesar 120 juta rupiah. Diketahui di tahun ini Par Corporation melakukan pembelian persediaan dari Sun Corporation senilai 30 juta rupiah dengan beban pokok penjualan sebesar 24 juta rupiah. Namun, hingga akhir periode, Par Corporation tidak bisa menjual seluruh persediaan yang dibeli dari Sun Corporation. Maka, laba yang diakui Par Corporation dari Sun Corporation adalah sebesar penyelesaian untuk hal ini. Yang pertama, kita mencari dulu laba yang akan diakui oleh Par Corporation, yakni 120 juta dikalikan dengan 80%. Ketemu hasilnya 96 juta. Lalu untuk unrealized profit-nya, ini kita berasal dari jumlah penjualan 30 juta dikurangi dengan harga beban pokok penjualan 24 juta. Ketemu hasilnya 6 juta, lalu dikalikan dengan persentase kepemilikan 80%. Unrealized profit akan mengurangi laba tahun berjalan, maka hasilnya ditemukan yakni 91 juta 200 rupiah di option A. Soal selanjutnya, dari soal nomor 3 diketahui maka jumlah non-controlling interest yakni sebesar diketahui karena persentase kepemilikan Par Corporation pada Sun Corporation sebesar 80%, maka persentase non-controlling interest-nya yakni sebesar 20%. Caranya sama seperti sebelumnya, yakni cari dulu laba tahun berjalannya, 120 juta dikali 20%, hasilnya 24 juta, lalu dikurangi dengan unrealized profit, yakni 1 juta 200. Maka hasil NCI-nya yakni 22 juta 800 ada di option C. Lalu pada soal kelima, narasinya adalah PEP Company memiliki 90% kepemilikan Sun Corporation. Selama tahun 2019, Sun Corporation menjual persediaan yang memiliki harga pokok sebesar 12 juta kepada PIP Corporation dengan harga jual 15 juta. Pada akhir periode, PEP berhasil menjual 90% persediaannya kepada entitas luar dengan harga penjualan kepada entitas luar sebesar 17 juta. Maka soal yang kelima, berapakah nominal transaksi intercompany yang harus dieliminasi dari penjualan PEP to Sun? Nah, tadi kan kita lihat di sini harga penjualan dari PEP ke dari Sun ke PEP ini tuh 15 juta, maka pilihan yang tepat adalah yang D. Lalu soal nomor 6, berdasarkan soal 5, berapakah nominal laba yang telah terrealisasi di akhir periode? Nah, di sini di sebelah kanan ada penyelesaian nomor 6 untuk mencari laba yang belum direalisasi pada akhir periode. Ini kita mencari inventory sold dibagi dengan beginning inventory dikali dengan total profit. Lalu inventory sold-nya itu kan adalah 90% dari 15 juta, maka 15 juta dikali 90% dibagi 15 juta dikalikan dengan total profit yaitu 3 juta. Dan hasilnya dikalikan dengan persentase kepemilikan si PEP Company. Lalu jawabannya ditemui sebesar 2.430.000, maka pilihan yang tepat adalah A. Lalu soal nomor 7, berdasarkan soal nomor 5, berapakah nominal laba yang belum direalisasi di akhir periode? Nah, di sini ada penyelesaian nomor 7 untuk mencari laba yang belum direalisasi di akhir periode. Ini kita menggunakan beginning inventory dikurangi dengan inventory sold yang udah terjual dibagi dengan beginning inventory dikalikan dengan total profit. Nah, beginning inventory-nya itu kan 15 juta, maka dikurang dengan inventory sold yaitu 90% dari 15 juta dibagi dengan 15 juta
dan dikalikan dengan 3 juta sebagai total profit. Lalu hasilnya sebesar 300.000 dan dikalikan persentase kepemilikan parent kepada subsidiary. Maka ditemui hasil laba yang belum direalisasi di akhir periode itu sebesar 270.000, maka jawaban yang tepat adalah E. Baik, selanjutnya ini soal nomor 8. Soal nomor 8 ini bagaimana pengaruh keuntungan yang belum direalisasikan dalam persediaan akhir terhadap laba bersih konsolidasi pada pengakuan laba antar perusahaan pada penjualan kepada entitas luar. Jawabannya adalah A. Pengaruh terhadap laba bersih konsolidasi yang bersifat langsung. Dijelaskan bahwa pada penjualan kepada entitas luar, pengaruh keuntungan yang belum direalisasikan dalam persediaan akhir ini bersifat secara langsung. Artinya keuntungan yang belum direalisasikan dalam persediaan akhir maka secara langsung mempengaruhi laba bersih konsolidasi. Next slide. Selanjutnya ini ada ilustrasi untuk menjawab soal nomor 9 dan 10. Pada tanggal 1 Januari 2017, perusahaan Petang memberi kepemilikan perusahaan Sandra sebesar 70% dengan kepemilikan harga 450.000. Ekuitas pemegang saham Selatan ini, Selatan Company ini terdiri atas saham biasa yang terdiri dari 100.000 setelah laba ditahan dan juga 40.000. Kelebihan per value ini akan dialokasikan sebagai goodwill. Pada tahun 2016, perusahaan Sandra melakukan penjualan barang dagangnya dengan harga 550.000 kepada perusahaan Petang seharga 700.000. Pada akhir tahun 2016 ini terdapat keuntungan yang belum direalisasikan sebesar 50.000 dan perusahaan Sandra melaporkan laba bersih sebesar 600.000. Next slide. Pada soal nomor 9 ditanya bagaimana perusahaan Petang melakukan pencatatan untuk sebagian pendapatan yang dilaporkan oleh perusahaan Sandra. Jawabannya adalah, mohon maaf di sini jawabannya adalah D. Pencatatan yang dilakukan Petang dalam mencatat investment pada debit dan income pada kredit dengan besarnya itu 60% dikali kepemilikan 600.000 sebesar 420.000. Next slide. Selanjutnya, berapa besar income dari perusahaan Sandra di akhir 2017 yang dicatat oleh perusahaan Petang? Jawabannya adalah A sebesar 298.000 dengan cara, jadi kita mencari recognized net income yang dilaporkan oleh perusahaan Sandra ini sebesar 60.000. Selanjutnya kita mencatat amortisasi. Amortisasinya itu sebesar 352.000 yang didapatkan goodwill dikali dengan kepemilikannya. Selanjutnya, pada soal disebutkan bahwa terdapat persediaan awal di akhir tahun 2016 terdapat persediaan yang belum direalisasikan dan menjadi laba persediaan awal di tahun selanjutnya sebesar 50.000. Selanjutnya untuk mencari income-nya itu 600.000 dikurang sama amortisasinya 352, lalu ditambah 50.000, hasilnya mendapatkan 298.000. Next slide. Soal esai buat soal pertama, di bawah ini merupakan laporan laba terpisah milik Geo Corporation dan Dam Corporation untuk tahun 2021. Dam Corporation merupakan anak perusahaan dengan kepemilikan 75% oleh Geo Corporation. Sales untuk Geo Corporation 800 juta dan Dam 300 juta. Cost of sale 320 juta untuk Geo Corporation dan 80 juta untuk Dam Corporation. Sehingga gross profit untuk Geo Corporation 480 juta dan Dam Corporation 220 juta. Jumlah ini dikurangi dengan operating expense 100 juta untuk Geo Corporation dan 20 juta untuk Dam Corporation. Sehingga income untuk masing-masing Geo Corporation sebesar 380 juta dan Dam Corporation sebesar 200 juta. Selama tahun 2021, Dam Corporation menjual persediaan ke Geo Corporation senilai 80 juta dengan harga pokok penjualan 50 juta. Pada akhir tahun, persediaan yang dibeli dari Dam Corporation masih tersisa setengahnya di gudang. Jumlah gross profit di laporan konsolidasian tahun 2021 adalah inilah penyelesaian untuk soal sebelumnya. Untuk jumlah sales ini
dari jumlah Geo Corporation ditambah dengan Dam Corporation dikurangi dengan jumlah transaksi intraafiliasi. Ya, ini 800 juta ditambah 300 juta dikurangi dengan 80 juta. Hasilnya 1.020 juta. Lalu cost of sale ini 320 juta tambah 80 juta dikurangi dengan transaksi penjualan intraafiliasi ditambah dengan unrealized profit 15 juta. Hasilnya cost of sale 335 juta. Maka hasil gross profit untuk tahun 2021 yakni 685 juta rupiah. Lalu soal kedua, ini merupakan informasi laporan income statement tahun 2019 untuk Patrick Corporation dengan 60% kepemilikan atas Tirbank Company. Ini seperti pada tabel di bawah ini merupakan laporan income statement Patrick Corporation dan juga Stirbank Corporation. Nah, sebagai informasi tambahan, yang pertama, penjualan antar perusahaan pada tahun 2019 yang merupakan upstream sales dari Stirbank Company ke Patrick Company sebesar $100.000. Lalu, informasi yang kedua pada persediaan, Patrick Desember 2018 dan Patrick Desember 2019 mengandung laba yang belum direalisasikan masing-masing sebesar $5.000 dan $10.000. Lalu kita diminta untuk menghitung non-controlling interest share untuk tahun 2019. Nah, ini adalah solusinya. Untuk mencari non-controlling interest share, kita menghitung net income yang diakui oleh non-controlling interest dengan cara Stirbank net income dikali dengan persentase kepemilikan NCI. Di sini net income dari Stirbank Corporation ini sebesar $50.000 dikalikan dengan 40% adalah persentase kepemilikan NCI. Maka didapati net income yang untuk NCI sebesar $20.000. Lalu kita tambahkan intercompany profit from upstream sales at beginning. Ini adalah laba yang belum direalisasi pada awal persediaan. Nah, di sini di soal disebutkan pada Patrick Desember 2018 terdapat laba yang belum direalisasi sebesar 5.000. Nah, laba yang belum direalisasi pada 2018 ini akan menjadi laba yang belum akan menjadi laba beginning pada tahun 2019. Makanya di sini 5.000 dikali dengan persentase kepemilikan NCI yaitu 40%, didapati $2.000. Lalu dikurangi dengan intercompany profit from upstream sales at ending. Di soal disebutkan pada Patrick Desember 2019 terdapat laba yang belum direalisasikan sebesar $10.000. Makanya $10.000 dikalikan dengan persentase kepemilikan NCI didapati nominal $4.000. Lalu untuk penghitungan non-controlling interest share-nya $20.000 dikurang $20.000 ditambah 2.000 dikurang $4.000 didapati non-controlling interest-nya sebesar $18.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai soal esai nomor 3. Di sini ini terdapat ilustrasi bahwa pada tanggal 1 Januari 2019 ada Pacific Company, dia membeli saham 75% saham di Selatan Company dengan harga 120 juta. Pada saat itu, ekuitas dari Selatan Company ini terdiri dari saham biasa juga laba ditahan yang masing-masing terdiri dari 100 juta dan juga 40 juta. Kelebihan dari nilai wajar dengan nilai buku ini akan dialokasikan sebagai nilai paten yang memberikan masa manfaat 4 tahun. Berikut disertakan juga laporan laba rugi di tahun 2019. Next slide. Lalu disebutkan pada tahun 2019 ini dividen dari Pasifik dan juga Selatan ini terdiri dari masing-masing 60 juta dan juga 20 juta. Selama tahun 2009 tersebut, PT Selatan Company ini menjual inventory kepada Pasifik dengan total harga 19 juta dengan biaya barang dagangannya ini sebesar 10 juta.
Lalu sepertiga dari inventory ini berada di inventaris Pasifik pada tanggal 31 Desember 2019. Kemudian di tahun 2020, Selatan ini menjual kepada Pasifik sebesar 18 juta dengan harga cost inventory-nya itu 12 juta. Dan setengah dari barang dagangannya itu masih tetap berada di inventari Pasifik di tanggal 31 Desember 2020. Lalu ditanyakan berapa besar cost of sales dan juga NCI share di tahun 2020. Next slide. Jadi dari soal kita bisa menjawab bahwa unrealized profit 2019 ini terdiri dari 19 juta dikurang juga 10 juta. Karena di soal disebutkan bahwa sepertiga dari barang dagangannya itu tuh berada di inventaris Pasifik, nanti kita bagi 3. Jadinya unrealized profit di tahun 2019 itu terdiri dari 3 juta. Kemudian ada transaksi intercompany di tahun 2020 sebesar 15 juta. Kemudian terdapat unrealized profit di tahun 2020. Ini kita dapatkan dari 18 juta dikurang 12 juta dan dibagi 2 karena disebutkan di soal bahwa setengah dari barang dagangannya itu tuh berada di inventaris Pasifik, jadi kita bagi 2. Dan unrealized profit 2020 ini terdiri dari 3 juta. Next slide. Kemudian kita cari depresiasi atas pakaian ini. Kita pertama menulis dulu investmentnya itu tadi disebutkan bahwa 120 juta dan juga nilai implied value itu 120 juta dikali dengan kepemilikannya yaitu sebesar 75%, jadinya 160 juta untuk 100%. Kemudian book value ini kita dapatkan dari nilai saham biasa ditambah dengan laba ditahan yaitu sebesar 140 juta. Kemudian didapatkan ekses yang akan dialokasikan sebagai paten sebesar 20 juta. Karena masa manfaat dari patennya itu 4 tahun, makanya kita bagi 4 jadinya 5 juta. Kemudian kita cari income from Sultan dengan cara kita mencatat net income-nya. Di soal disebutkan bahwa net income dari Selatan ini sebesar 250 juta. Ini didapatkan dari 30 juta dikali dengan kepemilikannya sebesar 75%. Kemudian ada amortisasi dari patennya ini sebesar 3.750 didapatkan dari 5 juta dikali dengan kepemilikannya lagi sebesar 75%. Yaitu ada laba yang belum direalisasikan sebagai persediaan awal. Ini didapatkan dari unrealized profit di tahun 2019 yaitu sebesar 3 juta dikali dengan kepemilikannya 75%, didapatkan 2.250.000. Kemudian ada laba yang belum direalisasikan sebagai di persediaan akhir didapatkan dari unrealized profit di tahun 2020. 3 juta dikali dengan kepemilikan 75%, didapatkan income dari Selatan ini sebesar 18.750.000. Kemudian ada NCI share, kita mencari dengan cara yang sama, yaitu dengan kita cari net income untuk NCI share. Dari 30 juta dikali dengan kepemilikannya 25%, yaitu 7.500.000. Lalu ada amortisasinya dari 5 juta dikali dengan 25 juta 25% sebesar 1.250.000. Selanjutnya ada laba untuk persediaan awal dari 3 juta dikali 25% yaitu 750.000 dan juga persediaan akhir sama mencarinya dengan persediaan awal. Kemudian didapatkan income from contohnya sebesar 6.250.000. Dari next slide. Selanjutnya kita akan membahas mengenai case study. Next slide. Di case study ini terdapat ilustrasi yaitu pada tanggal 1 Januari 2020, Benua Company memiliki 80% kepemilikan dalam Sinar Corporation dengan harga 600 juta. Ekuitas Sinar Corporation pada tanggal akuisisi terdiri dari saham biasa dan juga laba ditahannya masing-masing terdiri dari 400 juta dan juga 310 juta. Kelebihan biaya atas akuisisi terhadap nilai buku akan dialokasikan sebagai paten yang diperkirakan akan memberikan masa manfaat 10 tahun. Berikut adalah laporan laba dari kedua perusahaan tersebut di akhir 2021. Next slide. Oke,
Selanjutnya, dividen dari benua company dan juga Sinar Corporation untuk tahun 2021 ini terdiri dari 140 juta dan juga 70 juta. Selama tahun 2020, Sinar Corporation menjual persediaan yang memiliki harga tetap sebesar 50 juta kepada Benua Corporation dengan harga 90 juta. Dan setengah dari barang tersebut masih tersisa hingga akhir tahun 2020. Selanjutnya, di tahun 2021, penjualan kembali terjadi penjualan dari Sinar Corporation kepada Benua Corporation sebesar 160 juta dengan harga pokoknya 80 juta. Namun di akhir tahun 2021 terdapat seperempat dari barang dagangan tersebut belum dijual. Kemudian diminta buatlah laporan konsolidasi benua company dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021. Selanjutnya untuk studi case nomor 2, pada tanggal 1 Januari 2022, Purnama Corporation memperoleh 60% saham yang beredar dengan mengeluarkan uang tunai sebesar 600 juta. Ekuitas sumber company pada tanggal tersebut terdiri dari 640 juta modal saham dan 340 juta laba ditahan. Selisih antara nilai investasi dan nilai buku ekuitas sumber dialokasikan sebagai paten yang diamortisasi selama 8 tahun. Sumber company melakukan penjualan kepada Purnama Corporation sebesar 120 juta pada tahun 2022 dengan harga pokok penjualan sebesar 100 juta. Sementara pada tahun 2023, Sumber melakukan penjualan kepada Purnama senilai 180 juta dengan harga pokok penjualan sebesar 140 juta. Setengah dari penjualan tahun 2022 masih terdapat pada persediaan Purnama hingga akhir tahun 2022. Dan seperempat dari penjualan tahun 2023 masih terdapat pada persediaan sumber pada 31 Desember 2023. Laporan keuangan terpisah Purnama Corporation dan Sumber Company per dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dijabarkan sebagai berikut. Berikut ini adalah laporan net income untuk Purnama Corporation dan Sumber Company pada tahun 2023. Anda diminta untuk membuat jurnal penyesuaian dan eliminasi yang diperlukan selama tahun 2023 dan membuat kertas kerja konsolidasi Purnama Corporation dan perusahaan anak per untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Selanjutnya kita akan menjawab dari soal nomor 1. Seperti yang diketahui, jadi tadi di soal disebutkan bahwa terdapat unrealized profit di tahun 2020 ini sebesar 90 juta. Ini sebesar 90 juta. Jadi terdapat penjualan dengan harga cost of sales-nya itu sebesar 50 juta dengan dijual dengan harga 90 juta, sehingga terdapat unrealized profit di tahun 2020 ini 90 juta dikurang 50 juta. Dan karena barang yang tersisa di gudang ini hanya tinggal setengah, jadinya kita bagi dua dan ditemukan bahwa unrealized profit di tahun 2020 ini sebesar 20 juta. Selanjutnya, di tahun 2021 ini terdapat transaksi intercompany antara Benua dan juga Sinar sebesar 160 juta. 160 juta. Kemudian kembali terjadi transaksi di tahun 2021 antara Sinar yang melakukan penjualan barang dagang kepada Benua. Sinar menjual dengan harga 160 juta dengan harga pokok yang dia punya itu 80 juta. Dan barang yang tersisa di gudang itu tersisa seperempat dari totalnya. Jadinya terdapat unrealized profit di tahun 2021 yaitu sebesar 160 juta dikurang 80 juta dibagi 4 karena yang tersisa di gudang ini hanya seperempat. Lalu didapatkan unrealized profit di tahun 2021 sebesar 20 juta. Kemudian kita mencari depresiasi untuk patennya. Di soal disebutkan bahwa selisih antara nilai fair value dan juga nilai wajarnya ini dialokasikan sebagai paten dengan memiliki masa manfaat 10 tahun. Kita mencatat adanya investment
biaya investment sebesar 600 juta, dan karena kepemilikannya ini hanya 80%, jadi kita cari implied value-nya 600 juta dibagi dengan 80%, lalu didapatkan implied value-nya sebesar 750 juta untuk kepemilikan full 100%. Kemudian didapatkan book value dari laba dan juga laba biasa dan juga dari saham biasa dan laba ditahan itu sebesar 710 juta. Kemudian kita dapatkan ekses untuk dialokasikan sebagai patennya itu sebesar 40 juta, dan karena patennya ini diperkirakan akan memberikan manfaat 10 tahun, lalu kita bagi 10 dengan depresiasi expense untuk patennya ini 4 juta. Kemudian kita akan mencari NCI share untuk membuat laporan konsolidasian. Oke, di soal disebutkan net income yang dihasilkan oleh perusahaan anak atau si Sinar ini dilaporkan, dia melaporkan adanya net income sebesar 175 juta. Kemudian kita melakukan perhitungan untuk NCI share, karena kepemilikannya ini 80%, maka untuk NCI share 175 dikali dengan 20%. Kemudian kita menghitung adanya amortisasi patennya itu, dari 4 juta dikali kepemilikan 20%. Lalu untuk laba yang belum direalisasikan ini disebutkan bahwa di tahun 2020 ada unrealized profit, sehingga kita tambahkan dari 20 juta dikali dengan 20%. Untuk persediaan akhir sama perhitungannya seperti persediaan awal. Di tahun 2021 terdapat unrealized profit sebesar 20 juta, kita kalikan dengan 20%, lalu dapatkan 4 juta untuk laba yang belum direalisasikan pada persediaan akhir. Kemudian kita dapatkan net income yang dilaporkan oleh Sinar di akhir tahun 2021 sebesar 34.200.000. Oke, selanjutnya kita akan membuat laporan konsolidasian untuk perusahaan Benoa dan juga Sinar. Dari nilai nominal yang kita dapatkan dari Benoa dan Sinar ini sudah didapatkan di soalnya. Didapatkan salesnya ini sebesar 800 juta dan juga di Sinarnya ini 550 juta. Kemudian di tahun 2021 terdapat transaksi intercompany sebesar 160 juta. Konsolidasinya ini kita dapatkan dari Benoa ditambah Sinar dikurang dengan 160 juta. Adanya intercompany transaksi ini harus dieliminasi. Kemudian ada income from Sinar yang tadi kita hitung itu dia income from Sinar ini didapatkan dari soalnya langsung, ini sebesar 136.800.000. Ini harus kita eliminasikannya di debit dengan nilai yang sama. Selanjutnya ada cost of sales, ini dapat dari soalnya juga. Di debitnya ini kita mencari di tahun 2020 di debit dengan dikali kepemilikannya 80%, dan untuk kreditnya ini kita mendapatkan dari unrealized profit di tahun 2021 dengan dikalikan 80%, dan juga adanya transaksi intercompany sebesar 160 juta. Kita jumlahkan, kemudian didapatkan nilai konsolidasinya itu sebesar 130 juta ditambah sebesar 350 juta ditambah 250 juta ditambah 16 juta dikurang dengan 176 juta. Kemudian untuk depresiasi expense ini kita dapatkan dari soal, dan di debitnya ini didapatkan dari adanya amortisasi nilai paten. Dan untuk konsolidasinya ini didapatkan 90 juta ditambah 65 juta ditambah dengan 4 juta. Kemudian untuk other expense ini juga didapatkan dari soal sebesar 160 juta. Dan untuk NCI share ini seperti di perhitungan sebelumnya, didapatkan NCI share-nya ini sebesar 34.200.000. Kemudian net income-nya didapatkan sebesar 396.800.000.
Selanjutnya untuk penyelesaian studi case nomor 2, diketahui Purnama ini kan melakukan investasi sebesar 600 juta untuk 60% kepemilikan. Maka implied value-nya ini 600 juta dibagi 60%, hasilnya 1 miliar. Untuk book value-nya equity-nya ini diperoleh dari jumlah common stock ditambah dengan retained earning. Maka excess-nya diketahui sebesar 20 juta dan akan dialokasikan kepada paten yang memiliki masa manfaat 8 tahun. Untuk depresiasi diperoleh dari jumlah ekses 20 juta dibagi dengan 8 tahun. Selain itu, di soal juga diketahui terjadi intercompany transaction pada tahun 2022 sebesar 120 juta dengan HPP atau cost of sales sebesar 100 juta. Unrealized profit-nya ini 10 juta karena pada tahun tersebut hanya berhasil terjual setengahnya. Untuk tahun 2023 terjadi intercompany transaction sebesar 180 juta dengan cost of sales 140 juta. Perusahaan akan mengakui 40 juta jika berhasil terjual seluruhnya. Namun karena hanya berhasil terjual seperempat, maka unrealized profit-nya ini 10 juta. Untuk jurnal yang dibuat ini, yang pertama kita akan mengeliminasi unrealized profit pada tahun sebelumnya atau pada tahun 2022. Jurnalnya investment in sumber pada cost of sales sebesar 10 juta. Yang kedua, mengeliminasi transaksi penjualan interafiliasi pada tahun berjalan atau pada tahun 2023. Jurnalnya ini sales pada cost of sales sebesar 180 juta. Ketiga, mengeliminasi unrealized profit pada tahun berjalan atau tahun 2023. Untuk jurnalnya ini, cost of sales pada inventory sebesar 10 juta. Yang terakhir, menjurnal amortisasi paten per tahun. Jurnalnya depreciation expense pada paten sebesar 2.500.000. Untuk kertas kerja konsolidasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan kita buat kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasinya ini tadi kan ini diketahuinya dari soal, lalu kita mengeliminasi intercompany sales-nya pada tahun 2023 ini sebesar 180. Lalu income from sinar-nya juga kita eliminasi, maka ditaruh di debit. Lalu cost of sales-nya tadi ada laba yang di awal persediaan dikali dengan persentase kepemilikan sebesar 60%. Maka di sini didapati cost of sales di debit ini sebesar 6 juta. Lalu eliminasi di kreditnya laba ending inventory, unrealized profit di ending inventory dikalikan dengan persentase kepemilikan juga dan ditambah dengan intercompany sales. Lalu didapat hasilnya 186 juta. Lalu depresiasi expense-nya karena tadi ada paten, maka kita pakai yang 2,5 juta. Lalu other expense-nya tidak ada masalah dan kita menghitung NCI share-nya. NCI share-nya ini kita hitung dengan menjumlahkan net income dikurangi dengan depresiasi paten, terus dikurangi dengan unrealized profit in ending, dan ditambah dengan realized profit at beginning, dan dikalikan dengan persentase kepemilikan NCI yaitu 40%. Lalu kita konsolidasi, sales Purnama ditambah dengan sales sumber, dikurangi dengan intercompany sales, lalu net income-nya menjadi 0, lalu cost of sales-nya COGS-nya Purnama ditambah dengan COGS-nya sumber ditambah dengan unrealized profit at beginning dan dikurangi dengan unrealized profit at ending. Lalu depresiasinya juga depresiasi Purnama ditambah dengan depresiasi sumber dan ditambah dengan amortisasi paten. Sehingga didapat konsolidasi sales
sales-nya sebesar 1,89 miliar, cost of sales dari konsolidasinya sebesar 730 juta, depresiasi expense-nya 302,500 juta, other expense-nya sebesar 238 juta, dan NCI share-nya 99.800 juta, dan net income-nya sebesar 519.700 juta. Ini sama dengan net income Purnama. Baik, sekian pemaparan hasil proyek pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 ini dari kelompok kami yang berupa modul dengan materi upstream sales inventory. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.